baca ayat pendek ya. Mulai dengan ta'awuz wa basmalah. Surat Al-Kautsar ya. Inna a'tayna al-Kautsar fasalli lirabbika wanhar. Innaka minal abrar. Ya, lanjut baca surat An-Nas. Ya, lanjut surat At-Tin-nya. Dan sebelum kita lanjut materi kita, menyanyikan dulu lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silakan anak Laudin pimpin nyanyinya. Nah, semua kita berdiri. Di sana
ya kembali duduk ya. Kita apa semuanya? Bagaimana kabarnya, sehat? Sehat. Alhamdulillah. Tetap semangat, luar biasa. Allahu Akbar. Ya. Dan minggu kemarin kita ada belajar mengenai beriman kepada Rasul Allah. Sekarang kita masuk pada materi kita adalah belajar surat At-Tin. Apa materi kita? Belajar Quran surat At-Tin. Dan mungkin ada Bapak sudah pernah mendengar surat At-Tin. Sudah ya? Sudah bisa menghafalnya? Berapa ayat surat At-Tin? Ya, berarti Bapak sudah tahu mengenai surat At-Tin. Surat At-Tin diturunkan di mana? Ya, di kota Mekah ya, sebelum Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah. Ya, baik Bapak semuanya. Dan tujuan kita mempelajari Quran surat At-Tin ini adalah itu yang pertama. Coba dengarkan. Agar anak Bapak mampu membaca surat At-Tin. Dan yang kedua, anak Bapak bisa mencari atau memahami isi pokok mengenai surat At-Tin. Berapa ayat? 8 ayat. Ya, ke yang ketiga, agar anak Bapak nanti bisa menerapkan setelah kita mempelajari surat At-Tin, bisa menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu ada 3 tujuan kita mempelajari surat At-Tin. Nah, baik Bapak semuanya. Nah, sekarang kita belajar mengenai surat At-Tin ya. Nah, surat At-Tin itu terdiri dari 8 ayat. Diturunkan mana? Ya, di kota Mekah ya. Atas. Kenapa siapa yang tahu mengenai surat At-Tin? Wat-Tini apa artinya? Siapa yang tahu, tunjuk tangan. Ya, si Rizkia apa artinya? Ya, buah tin. Kita coba lihat. Ini ada buah di depan. Ini bijinya. Mangga. Ini adalah buah tin ya. Buah tin ada di daerah kita? Tidak. Di mana adanya? Ya, di Mekah ya. Terus yang kedua, buah zaitun. Nah, Bapak sudah ada yang tahu mengenai khasiat dari buah tin atau buah zaitun? Ada yang tahu ya Pak? Belum ada. Nah, kalau tidak ada, nah buah tin, dengarkan, buah tin dan buah zaitun ini memiliki banyak manfaat untuk ya kesehatan kita. Nah, makanya Allah menurunkan surat At-Tin, Wat-Tini, Wazaitun. Nah, demi buah tin dan buah zaitun. Nah, tujuannya agar apa? Agar kita bisa memahami tentang buah tin dan buah zaitun. Banyak manfaatnya bagi kehidupan kita masing-masing, terutama dalam kesehatan. Nah, seperti itu juga nanti ada Bapak banyak manfaatnya untuk lingkungan kita. Setelah kita mempelajari tingkah laku kita atau perangai kita berubah seperti buah tin dan buah zaitun. Banyak manfaat awak bagi tetangga awak atau lingkungan awak ya. Nah, itu artinya Allah menurunkan surat At-Tin agar manusia bisa bermanfaat untuk kehidupan orang lain. Nah,
Kemudian, nah sebelum kita lanjut, kita baca dulu surat At-Tinnya. Nah, mulai dengan taus wabas malah yaitu mengenai surat At-Tin, ada 8 ayat ya. Nah, kita lihat ayat selanjutnya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tahu kan apa artinya? Nah, kemudian Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, kita sebagai manusia diciptakan oleh Allah dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, berarti beda kita dengan makhluk lainnya seperti hewan, apalagi tumbuh-tumbuhan, jin dan setannya. Beda kita dengan makhluk lainnya. Kalau kita manusia, nah dilihat dari fisik kita semuanya lengkap ya, mulai dari rambut sampai ujung kaki. Kita memiliki organ tubuh, mata, apalagi hidung, apalagi ya, mulut, telinga, tangan, kaki. Terus yang istimewa akal dan pikirannya, agar kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, paham apa semuanya? Nah, berarti kita berbeda dengan makhluk ciptaan Allah yang lainnya. Dan kita memiliki akal dan pikiran, kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Nah, kita lanjut ayat selanjutnya. Summa nadaknahu asfala safilin. Kemudian kami mengembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Tempat yang serendah-rendahnya tahu kan apa? Apa itu? Neraka. Nah, dibalikkan oleh Allah ke tempat yang serendah-rendahnya adalah neraka. Nah, ini khusus untuk manusia-manusia yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, manusia-manusia yang tidak mau mengerjakan perintah Allah. Nah, salah satu perintah Allah adalah sholat. Sholat yang kita dirikan berapa waktu sehari semalam? Ya, 5 waktu, mulai dari sholat subuh, apa lagi? Subuh, terus asar, terus maghrib, ya, dan isya. Berapakah jumlah rakaatnya? Ya, Lifatul Masa ya, 17 rakaat ya, kita beri hapus Lifatul Masa. Nah, berarti sholat 5 waktu sehari semalam yang kita kerjakan 17 rakaat. Nah, ini salah satu perintah Allah Subhanahu wa
Ta'ala ya, yang harus kita kerjakan sebagai umat Islam. Nah, kemarin kalau salah Bapak, ada Bapak mengajarkan nyanyi ya, jumlah rakaat sholat, yaitu ada 8 di kelas 3 tempat. Apakah Bapak masih ingat? Sholat, nah kita mulai hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat. Ya, semuanya 17 rakaat. Ya, kembali lagi hapus untuk diri kita semua. Nah, berarti 17 rakaat mulai dari sholat subuh sampai isya ya. Nah, paham apa semuanya? Nah, itu salah satu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kemudian kita lanjut. Ilal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Tak kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh ya. Nah, kalau awak mengerjakan amal saleh atau beriman kepada Allah, menjalankan perintah Allah, kita akan ditempatkan mana? Surga. Ya, di surga ya, bukan di neraka, bukan di tempat yang serendah-rendahnya. Nah, berarti kita, kenapa? Kita ada dua pilihan, mau ke surga kita harus mengerjakan segala perintah Allah. Kalau awak tidak mau ke surga, tentunya kita mau tak mau kemana? Ya, neraka. Kan tahu apa semuanya. Neraka itu bahan bakarnya manusia. Dan manusia itu siapa? Awak surang teh manusia inilah bahan bakarnya. Nanti kalau kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya paria dengan beri. Nah, makanya anak bapak setelah nanti mempelajari surat ini harus kita mengerjakan perintah Allah. Salah satunya boleh Pak, sholat. Nah, kenapa sholat? Sholat ini adalah hubungan langsung manusia dengan hambanya. Hamba itu adalah sang pencipta. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia. Nah, manusia itu adalah diri kita sendiri ya. Nah, berarti kita ada dua pilihan, mau ke surga atau neraka. Ya paru, tangan paru ya Pak. Ya Pak. Nah, kita lanjut ayat berikutnya. Pama juga dibuka batu bibit, maka apakah yang membuatmu mendustakan hari pembalasan sesudah itu? Lanjut ayat terakhir. Sallahu bi'ahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Hakim yang Maha Adil ya? Bukan seperti hakim kita hidup di atas dunia. Tapi Allah nanti, nah di mana kita dihakimi? Di padang mahsyar, kumpulkan semua manusia, mulai dari Nabi Adam sampai ke Nabi terakhir Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bangkitkan kembali, kita dikumpulkan di suatu tempat ya padang mahsyar. Nah, di sana nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala
apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di atas dunia. Ya sifat Daniel ya Pak. Dah, selama kita hidup di atas dunia, banyak orang berbuat amal atau ibadah itu akan dicatat oleh malaikat aktif atau rakit. Rakit yang banyak buat yang buruk dicatat oleh malaikat aktif. Nah, ada dua malaikat yang selalu mendampingi ya kita. Nah, malaikat ini tidak tidur, tidak pun istirahat. Dia selalu ada untuk kita ya. Nah, sejauh materi ini, apakah ada yang ragu apa atau kurang paham mengenai surat At-Tin ya? Nah, Allah tadi mengumpamakan buah tin dan buah zaitun itu kan buah yang banyak manfaatnya untuk kesehatan. Nah, makanya Allah mengumpamakan itu untuk agar manusia juga bermanfaat untuk orang lain ya, dan juga lingkungan sekitar. Nah, artinya kita boleh jadi orang jahat ya, orang yang tidak tahu sopan santun. Nah, itu maksudnya dari buah tin dan buah zaitun. Nah, sebelum Bapak lanjut ya, Bapak ada tugas kelompok. Nah, kelompok Pak bagi 4 kelompok. Kelompok pertama dan sampingan kedua, kelompok 3 dan kelompok 4 ini tugasnya tolong dikerjakan. Pak kasih waktu 5 menit. Cara dikerjakan dari kelompok ya, dicari jawabannya. Nah, nanti kita akan mempresentasikan ke depan. Nah, cari keluarkan punya kertas. Nah, sebelum dikumpulkan, nah, silakan dulu tampil kelompok 1. Nah, yaitu tugasnya adalah mencari surat At-Tin ya. Tolong bacakan nomor 1 isi pokok surat At-Tin. Yang lain dengarkan ya, dia bacakan isi pokok surat At-Tin. Yang pertama, yang lain dengarkan. Manusia merupakan makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik secara jasmani maupun rohani. Ya, nah, kita lanjut ya. Kita beri hapus dulu kelompok 1. Lanjut kelompok 2, bacakan instruksinya. Yang kedua, sidang raja siapa? Jika manusia tidak beriman dan beramal saleh, maka ia akan ditempatkan di serendah-rendah tempat. Ya, ya, kita beri juga plus kelompok 2. Yang lain kelompok 3. Bacakan di alumninya serah. Sedangkan manusia yang beramal saleh, ia akan menjadi pahala Tambah putus ya. Lanjut kelompok keempat dibacakan selebihnya. Tulus. Allah merupakan zat yang seadil dan Ya, kita beri hapus. Ya, kita dengarkan semuanya. Nah, berarti apa sudah paham ya dan mengerti mengenai surat At-Tin. Nah, isi pokok surat At-Tin yang pertama, manusia merupakan makhluk yang terbaik yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, jika manusia tidak beriman dan beramal saleh, maka ia akan ditempatkan di serendah-rendah tempat, yaitu neraka. Nah, yang ketiga, sedangkan manusia yang beramal saleh, ia akan diberi pahala tanpa putus-putus. Berarti tempatnya nanti di mana? Di surga. Yang ketiga, Allah merupakan zat
yang seadil-adilnya, bukan seperti manusia ya. Nah, plus untuk kita semua, nah Bapak dan Bangga, nah selama ini pada tugas kelompok, nah nyatanya anak sudah paham dan mengerti ya. Nah untuk lebih rincinya, Bapak juga ada tugas untuk kita semua ini masing-masing kita atau dikerjakan kasih waktu ini sedikit cuma 1-2 menit ya. Kerjakan cepatnya. Dan membuat arti dari kata-kata ya. Dah saya. Dah. Sekarang kumpulkan kembali. Dan nanti kalau Pak periksa. Nah, dari tugas individu yang Pak kasih tadi, kita ada sebagian kecil kita belum bisa menulis surat aktinnya. Kita bagi yang belum bisa, tolonglah belajar dulu di rumah agar kita terbiasa menulis surat aktin atau Al-Quran. Nah, baik apa semuanya? Nah, itulah materi kita pada hari ini ya. Nah, mungkin kalau ada yang tidak paham dan mengerti tentang materi kita, tolong ditanyakan atau nanti Pak kasih PR di rumah ya. Sudah mengerti semuanya? Mengenai surat aktin. Nah, bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, tolonglah belajar Al-Quran di rumah. Nah, sebelum Pak akhiri, Bapak dulu mengambil kesimpulan pelajaran kita pada hari ini ya. Nah, yang pertama itu adalah setelah kita mempelajari Quran surat ini, kita tahu bahwasanya kita sebagai manusia adalah makhluk yang sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kalau kita tidak beriman atau ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nanti di akhirat akan ditempatkan di tempat yang serendah-rendahnya, itu neraka. Yang ketiga, kalau kita beriman dan mengerjakan amal soleh, nanti kita akan ditempatkan oleh Allah di mana? Di surga ya. Nah, selanjutnya Allah adalah hakim yang seadil-adilnya. Berarti ada 4 kesimpulan yang dapat kita ambil ya dari materi kita pada hari ini. Dah, sebelum Pak tutup, Bapak pengen anak Bapak minggu depan ya, tolong dihafal Quran surah Atin ayat 1 sampai 8. Nah, beserta artinya atau terjemahnya. Dan minggu depan kita tampilkan di depan masing-masing kita. Dan karena nanti itu PR kita dulu di rumah menghafal Quran surat Atin ayat 1 sampai 8 ya.
beserta dengan terjemahannya. Nah, apa? Ada yang mau rapi juga? Nah, kalau tidak, tugas kita minggu depan apa? Ya, menghafal surat At-Tin beserta dengan terjemahannya kita tampilkan nanti di depan kelas kita ya. Nah, mungkin itu saja. Kalau tidak ada pertanyaan atau yang ragu, pelajaran kita pada hari ini kita selesai dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan siswa kelas dipimpin. Kita berdoa lagi ya. Dan sebelum kita pulang, masukkan bukunya dalam tas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga. Silakan pulang ke rumah kita masing-masing. Nah, jalan harus di jalannya dengan tinggal jalan jalurnya.